Baik, anak-anakku sekalian, kenapa Ramadan itu begitu berharga bagi kita umat Islam? Kenapa Ramadan itu bagi orang yang beriman dirindukan kedatangan? Bagi orang yang merindukan surga, tentu dia amat sangat ingin bertemu dengan Ramadan. Makanya doa yang sering kita panjatkan, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Gimana nadanya? Barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna sering diistilahkan, didawamkan, diistiqomahkan, dibiasakan oleh para orang-orang soleh dulu. Kapan biasanya dibacanya? Yaitu 6 bulan sebelum Ramadan tiba. Jadi sebelum 6 bulan sebelum Ramadan tiba, ulama-ulama sering membacakan itu. Terdahulu ulama-ulama soleh sering membacakan itu. Ya Allah, berkahi kami di bulan Rajab, berkahi kami di bulan Sya'ban, sampaikanlah usia kami kepada bulan suci. Artinya para ulama-ulama dulu merindukan hadirnya untuk memasuki bulan suci. Istimewa nggak kira-kira? Istimewa. Kalau kamu di rumah, minggu besok kakak kamu nikah, tentu hajatan. Kira-kira kalau nikah perlu persiapan, kalau hajatan perlu persiapan. Kenapa? Karena pasti banyak orang yang hadir, dan orang yang hadir bukan orang yang biasa, orang yang spesial, maka diundang. Si fulan undang. Maka orang yang berhajat, sahibul hajat, dia mempersiapkan. Rumahnya dicek, dibersihkan, pakai dekorasi, gitu ya, pakai wangian, makanannya, disiapkan spesial karena akan kedatangan tamu istri. Begitupun dengan Ramadan, seorang muslim wajib hukumnya mempersiapkan bulan suci Ramadan. Karena orang yang memasuki tanpa persiapan, dia akan mengakhiri Ramadan dengan penyesalan. Ulangi, orang yang memasuki Ramadan tanpa persiapan, maka dipastikan dia akan mengakhiri Ramadan dengan penyesalan. Kenapa penyesalan? Yuk kita tengok. Hadis Rasulullah SAW yang tempoh hari kelas 8, kelas 9 ingat ceritanya Rasulullah tempoh hari mau menyampaikan khutbah. Terus kemudian, ingat? Ingat? Rasulullah hendak naik ke mimbar, kemudian mengucapkan apa? Amin. Baik. Angka yang kedua kemudian mengucapkan amin. Angka yang ketiga mengucapkan amin. Selesai khutbah, singkat cerita para sahabat bertanya, ya Rasulullah, Anda kenapa mengucapkan amin 3 kali sebelum khutbah? Kemudian kata Rasulullah, tahukah engkau wahai para sahabat, ketika aku menginjakkan kakiku di tangga mimbar, kemudian malaikat membisikkanku salah satu bisikan doanya, Raghima anfu rajulin idza akhara Ramadan falam yughfar lahu. Seorang muslim dia akan celaka, Raghima anfu rajulin, dia akan rugi
Apa? Kalau dia dipanjangkan usianya oleh Allah, memasuki bulan suci Ramadan, sehat walafiat, tapi dia tidak mendapatkan ampunan dari Allah, maka orang tersebut golongan walaupun dia muslim, dia termasuk orang yang merugi, orang yang celaka. Para jamaah, para santriwan dan santriwati yang saya cintai karena Allah, maka dari situ agar kita tidak termasuk orang yang merugi, agar kita tidak termasuk orang yang celaka, maka Ramadan yang ke depan akan kita lewati beberapa saat lagi. Kira-kira berapa hari lagi? Kurang lebih 10 hari. Maka ini wajib dan harus kita persiapkan. Ulangi, masuk Ramadan tanpa persiapan, maka akan meninggalkan Ramadan dengan penyesalan karena dia termasuk orang yang merugi dan celaka. Maka lihat, ada 3 di depan slide ya. Strategi optimalisasi Ramadan yang pertama ada sebelum Ramadan, dia wajib mengoptimalisasikan persiapan Ramadan. Yang kedua, ketika Ramadan juga harus dioptimalkan Ramadannya. Kemudian yang ketiga, harus juga setelah Ramadan apa yang dilakukan? Dia harus optimalisasi dalam menerapkan, mengamalkan nilai-nilai Ramadan setelah Ramadan berakhir. Jadi ada pra-Ramadan, ada pas proses Ramadan, ada pasca Ramadan. Ulangi, ada pra-Ramadan, ada ketika proses Ramadan, ada pasca Ramadan. Kalau ini dipersiapkan dengan baik, maka sebagaimana Al-Baqarah 183, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Orang yang bertakwa ketika persiapannya dengan optimal, proses Ramadannya optimal, sampai kemudian setelah Ramadan juga optimal dalam mengamalkan nilai Ramadan. Makanya ada input, proses dan output. Baik, para santri, kita akan take off dengan pesawat kita. Selamat datang di pesawat Garuda Indonesia dari 4 tujuan dari penerbangan dari Jakarta Internasional Soekarno-Hatta ke Medan Kuala Lumpur Internasional. Jangan menunggu perjalanan 3 jam, maka tolong dipastikan disiapkan ikat pinggangnya dipasang, ikuti seluruh rambu-rambu pesawat, dan tentu diawali dengan membaca doa sesuai agama dan kepercayaan masing-masing. Maka kita naik optimalisasi persiapan menuju mana? Ramadan. Ya. Maka ada istilah tarhib Ramadan. Nanti juga ada khusus, kalian semakin dekat Ramadan nanti ada momentum semua santri, semua guru berkumpul untuk betul-betul melaksanakan tarhib Ramadan. Apa tarhib? Tarhib dari kata rahab, yurahibu tarhiban wa marhaban. Mama tarhib menyambut, berlapang dada, yang luas, yang tenang, yang nyaman untuk menghadapi bulan suci Ramadan. Jadi cirinya orang yang beriman ketika menghadapi bulan Ramadan, dia senang lapang dada. Ada yang tidak lapang dada ketika menghadapi Ramadan? Oh banyak. Siapa dia? Orang yang rugi. Siapa orang yang rugi? Takutnya masuk bulan puasa nggak makan siang. Ya bulan puasa capek dong. Ya bulan puasa rugi dong. Ada orang yang begitu ada. Tapi orang-orang
yakin semuanya menghadapi Ramadan dengan lapang dada bahkan bahagia. Cuma yang bahagia hari ini masuk Ramadan. Kemarin kan bikin podcast ya, Sadirman. Apa yang Anda persiapkan menghadapi bulan suci Ramadan? Ya, ada aksan jadi apa yang mau dipersiapkan? Ya, itu sebagai bukti kita sedang apa? Lapang dada. Ya, dalam sebuah hadis dikatakan man farya fi syahr Ramadan haramallahu jasadahu an niran. Barang siapa yang hatinya merasa bahagia ketika masuk bulan Ramadan, bahagia hatinya Allah, Ramadan tiba Ramadan. Ya Ramadan tiba, bahagia ya Allah. Tetap kita bahagia aku menghadapi bulan suci Ramadan tahun lalu, bahagia tarawihnya panjang, bakal sampai lagi usah tarawih Ramadan. Mau ditambah lagi tarawihnya? Tidak. Jadi 23 rakaat. Halo? Tarawihnya 23 rakaat? Tidak. Emang sana Khalifah? Halo? Mau dipanjangin tarawihnya? Enggak usah ya. Ya Allah, nikmat bangun sahur. Ya Allah, nikmat tilawah bareng. Jadi kalau dia hatinya bahagia, apa kata Rasulullah ini? Haramallahu jasadahu an niran. Maka jasadnya akan diharapkan oleh Allah tersentuh oleh api neraka. Jadi harus bahagia menghadapi proses Ramadan. Kaget. Hati-hati. Ya, hati-hati. Ya, kalau kita merasa kalau seharusnya ketika datang Ramadan kemudian hilang kemudian mundur Ramadan akan tiba menyapa kita. Ada yang berkait. Maka yang pertama yang perlu dipersiapkan Ramadan ada 4. Yang pertama mental spiritual. Apa maksudnya? Dipersiapkan dengan keimanan yang kuat. Rifki kalau ngantuk terus nggak akan siap menghadapi Ramadan. Atau khusus ngantuk. Jadi persiapan yang pertama apa? Mental spiritual. Maksudnya apa? Keimanan dalam hati. Harus membara, jangan kemudian melehoi, jangan kemudian lemah, harus kuat, harus meningkat ketika Ramadan tiba. Jangankan umat Islam, TV pun ikut merayakan Ramadan, Shopee pun ikut merayakan Ramadan, Shopee Pay. Jika bukan kita Shopee Pay dalam Ramadan sebentar lagi itu masuk dalam TV. Ya. Tadi di Kaisar sore di mana? Di TV di mana? Agent Ali. Wes. Ada Agent Ali. Iya. Itu film Malaysia. Iya. Iya Malaysia. Iya kan. Menurut Agent Ali. Kalau saya lihat iklannya Marjan. Padahal sebelumnya pernah iklan Marjan. Ada satu lagi Wadimun Tahu istimewa. Sampai apa? Kelas itu ya. BHS sarung kebanggaan. Ya, sarungnya muncul, marjannya muncul. Karena apa? Menghadapi bulan suci Ramadan. Maka umat Islam kita yang beriman juga harus dipersiapkan dengan mental spiritual. Banyakin doa, banyakin doa, dibiasakan dengan kebaikan-kebaikan. Maka kalau dibaca suruh ke masjid jangan malas-malasan. Harus tambah sadar gitu loh. Sebentar lagi Ramadan.
Suruh itikaf di masjid, selesaikan di masjid, jangan kemudian nongkrong di WC. Nauzubillah min dzalik. Masih senang di WC dibandingkan di masjid. La ilaha illallah. Inna lillahi Wa inna ilaihi ya Allah. Harus senang. Diajak tahajud, selesaikan tahajud ya. Ini bukti sedang kita mempersiapkan Ramadan dengan hati yang kuat, iman yang kuat. Yang kedua, persiapan intelektual. Maksudnya apa? Nah, dengan ilmu, dengan fikih. Ramadan berapa hari? 30 hari. Artinya 30 hari mencari cinta. Dan cinta siapa? Cinta Allah tentunya. Ramadan mengajarkan bukan siapa yang paling semangat, tapi siapa yang mampu bertahan sampai akhir hayat. Ya kan? Ada nggak yang Ramadan di awal-awal doang semangat, pas di minggu kedua melewat? Ada nggak yang semangat di pondok doang semangat, kemudian pas di rumah melewat? Ada? Banyak. Seharusnya Ramadan mengajarkan tadi bukan yang semangat doang di awal, tapi dia mampu bertahan sampai titik akhir, titik penghabisan. Ya, bukan yang mereka mengatakan I love you, tapi siap untuk sampai ke penghujung. Gitu. Jadi apa? Harus. Nah, apa tadi? Dibingkai dengan keilmuan. Kata Imam Ghazali, "Fakulu man bi ghairi ilmi ya'malu amaluhu mardudatun wala tuqbal." Orang yang ibadah tanpa ilmunya, wakil presiden terus. Orang yang ibadah tanpa ilmu, maka walaupun dia ibadahnya sempurna, gerakannya sempurna, mardudatun laku, bahwa ibadahnya tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mau nggak ibadah kita sia-sia di hadapan Allah? Udah capek tidak tahajud, udah capek baca Quran, ini kata Allah beneran. Maka harus dibarengi dengan ilmu. Yang ketiga, fisikal, finansial, dan sosial. Fisiknya harus sehat, uangnya harus sehat, sosial lingkungannya juga harus aman. Ya, gimana? Kenapa fisiknya harus sehat? Karena ibadah itu kalau fisiknya sakit berkurang ibadahnya? Enggak. Mohon maaf ini kalau saatnya kurang vitamin, walaupun dia bersemangat matanya nutup terus, nggak sehat. Nggak sehat, nggak akan mampu dia melaksanakan ibadah dengan sempurna. Karena ibadah itu butuh sehatnya badan. Ibadah puasa, coba bayangin, halo, ini kelas 7, mana kelas 7? Atau santri baru SMA di Khalifah, itu tidak kurang tarawihnya 1 jam. Walaupun hanya 13 rakaat. Harus hidup guys. Siap? Kalau di rumah berapa tarawihnya? 23 rakaat. Berapa lama? 20 menit. Kadang-kadang kan kalau di rumah pengen imamnya baca Fatihah 1 kali nafas. Diharap imamnya pengen 1 nafas, bahkan mungkin hilang nafasnya lebih enak. Gitu ya. Maka malamnya tarawih capek nggak?
siangnya puasa, apalagi belajar, capek nggak? Capek, makanya butuh fisik yang sehat ya kuat. Finansial, kenapa finansial? Halo, kenapa finansial? Kenapa harus punya uang? Kenapa harus sejahtera? Karena Ramadan menuntut kita untuk senantiasa berbagi. Kata ulama, Ramadan itu syahrus shadaqah. Bulannya Rasulullah itu orang yang dermawan, tapi ketika datang bulan suci Ramadan lebih dermawan dibandingkan angin semilir yang menembus kepada kita. Dermawan ada nggak dermawan kelas 9? Ada sedermawan Rasulullah kelas 9? Tidak. Kelas 7 ada, kelas 7. Kelas 8 ada, kelas 8. Nah, maka kalau belum dermawan harus belajar. Nah, itu Rajina Ayu ngantuk Rajina. Ya, Rajina Ayu. Ya, Rajina dan Rakatna. Rajina dan Rakatna. Rajina. Kamu mana kali itu? Rayi. Jangan tuh banyak. Kenapa Ramadan pulang sodako? Ada sodako wajib, ada sodako sunnah. Sodako wajib apa? Zakat fitrah. Kapan bayarnya? Sepanjang Ramadan. Saya mau zakat fitrah tanggal 1 boleh nggak? Boleh. Saya mau zakat fitrah pertengahan boleh. Saya mau zakat fitrah terakhir sebelum sholat Idul Fitri boleh. Yang paling afdal ketika sore hari terakhir sampai imam menjelang imam naik ke mimbar menyampaikan khutbah di Idul Fitri. Dibayar zakat fitrah. Harusnya apa? Kemudian sosial. Ya, maksudnya aman nggak di Indonesia? Nah, di Palestina berapa orang yang hari ini yang sudah wafat kubur di Gaza? 30.000 orang lebih. Hari ini informasi terkini apa? Orang-orang berada di pengungsian. Sampai ada orang yang membantu untuk saudara kita di Palestina, itu bantuannya dijaga, diboikot oleh tentara siapa? Tentara Israel. Dan saking luar biasanya hari ini titiknya parah sekali. Ya, orang Palestina dalam kondisi kelaparan. Ada menyebar video anak Palestina diikat perutnya pakai batu. Betul. Mereka kelaparan makan. Ya, nggak makan, nggak ketemu nasi, nggak ketemu gandum. Ya, luar biasa penderitaan saudara kita di Palestina. Maka senantiasa kita doakan mudah-mudahan mereka dijaga oleh Allah dan seluruh urusannya dimudahkan, dan Gaza serta Palestina seluruh rakyatnya diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Kita belajar dari sekarang, hindari produk-produk Israel, boikot Israel, produk naik. Lupa ada lagu itu. Israel boikot produk natong nyokot, tong beli Coca-Cola, beli mas bala-bala, renang beli KFC, beli mas seblak Bu Haji. Apa tuh? Produk anulian sok dibelian sugar yang dikirkeun ngabunna di eureunang. Mun Israel anger kene si mencret nepikeun ka pae anu di Gaza mugia dijaga Inanu matakeun bahaya Israel welo bisa
dasar munculna setan saeueui aju sing bisul ngabutuh saumur-umur. Amin. Gitu ya. Itu doanya untuk Isra. Sini selama bujur seumur. Jadi memang hari ini Indonesia amanah damai, tapi berbeda dengan saudara kita di mana? Di Palestina. Yang keempat, ini penting, persiapan di Ramadan harus punya target ibadah capaian sehari. Ini penting. Ya. Kenapa sekolah ada SMA-nya? Kenapa sekolah ada SMP-nya? Kenapa sekolah ada kuliahnya S1, S2, S3 supaya ada kurikulumnya. Kalau sudah ada kurikulumnya supaya ada targetannya. Makanya harus ada apresiasi itu para muhafiz setiap hari tilawah. Ada targetannya. Kalau sudah masing-masing punya targetan, fasabiqul khairat, saling memacu diri. Ramadan makanya niatkan dulu Ramadan tahun lalu Akbar berapa kali pernah baca Quran? Ingat gak tahun lalu? Siapa yang paling banyak? Itu yang berapa? Rokaatnya berapa rokaat? Berapa kali pernah? 2? Cuma 2? Hah? Meli? Berapa Meli? 4, Masya Allah. 4 kali khatam. Siapa lagi yang paling banyak? Siapa yang paling banyak? Ini berapa kali khatam? 1 kali. Yang tiga kan? Ditargetkan Qurannya harus khatam 3 kali. Dia pernah. Ya, kemudian nanti akan kasih apresiasi. Biar maju. Apanya? Nanti ada tulis ceramahnya, tulis dinilai, dia termaju. Sodakohnya dikasih target setiap harinya, dia termaju. Jadi kita targetkan. Jadi saya berharap setelah ini kalian pulang ke rumah, di rumah aja asrama, nanti kemudian kalian membuat target khatam Quran saya sekian kali Ramadan depan. Soal penjamaah saya nggak akan lepas kecuali Mas Jin. Infak harian saya 10.000 begitu. Nah, apalagi baca buku saya setiap hari berapa lembar? 20 lembar setiap hari. Targetkan. Maka kalau ini yang terjadi, maka insya Allah hidup kalian di Ramadan akan semakin berwarna dan lebih baik, terdisiplin. Lihat tuh yang saya sampaikan tadi dalam kitab Lataiful Ma'arif. Jadi para sahabat, para ulama dulu 6 bulan sebelum Ramadan sudah dipersiapkan. Allahumma barik lana. Terus kemudian, nah ini contoh, salah satu contoh doa ketika menyambut bulan suci Ramadan di akhir bulan Sya'ban menjelang bulan Ramadan tanggal 1. Ikutin Ustaz. Allahumma ahillahu alaina bil yumni wal iman wassalamati wal islam Rabbi wa rabbukallah. Allahumma ahillahu alaina bil amni wal iman wassalamati wal islam Rabbi wa rabbukallah bil yumni wal iman. Berarti lagi ya, bil yumni wal iman. Ya Allah, sampaikan hilal angkatannya Farah, sampaikan hilal. Mama hilal bulan. Nama lain daripada bulan apa? Komar. Saya Komar. Badrun. Kalau syahrun itu bil muddah, waktunya, waktu bulan itu syahrun.
Kalau bulannya di atas namanya apa? Sangkomalu? Badrun, Badrun. Nah, badrun. Ya. Itu ketika bulan seperti apa? Kuning telur, itu namanya badrun. Makanya kan disebutkan tola'al badru. Tangguh saja memang badru. Jadi kata istrinya kalau datang mabar itu dari kerjaan dia sholawat tola'al badru alai. Memang badru telah datang bulan Ramadan. Jadi maksudnya kalau sholawat apa badru? Siapa? Rasulullah maksudnya tola'al badru. Nah, juga satu orang di bawah namanya Mangkoma. Ya, baik. Ini keutamaan Ramadan. Jadi menggandakan pahalanya tanpa batas. As-sawmu li wa ana ajzihi kata Rasulullah. Dalam hadis qudsi Allah berkata, saum untukku dan aku yang akan membalas kamu. Ya, ini ibadahnya rahasia Allah balasnya. Kemudian menghapus dosa Ramadan kepada Ramadan, mukaffirat bainahunna. Ramadan dengan Ramadan itu menjadi penghapus dosa. Ramadan tahun lalu sampai Ramadan tahun depannya akan kalau besok itu akan menghapuskan dosa. Syaitan dibelenggu. Wasuf bila isyayatin. Setan ketika Ramadan itu diapain? Dibelenggu itu diapain? Diikat, dikerangkeng. Permasalahannya Ustaz, kok di Ramadan masih ada yang godin? Di Ramadan masih ada yang puasa masih, yang maksiat ada. Terus gimana? Katanya Ramadan diikat, berarti jangan-jangan dirinya jadi bahaya. Ya, awas yang niat godin. Tobat dari sekarang. Setan gak ada. Berarti kalau kamu masih semangat untuk maksiat, berarti setannya. Makanya kan minal jin nanti warna setan di kalangan jin dan kalangan manusia. Jadi kalau masih semangat tuh ya, bantu ya Allah. Dengan itu di foto itu saya mandi. Cantik banget itu tadi. Ampun banget itu. Ya, baik. Pintu surga dibuka, neraka ditutup. Wa futihat abwaabul jannah, dibukakan pintu surga. Apa nama pintu surga di antaranya? Ada Firdaus. Itu derajat surga. Kalau pintu surga namanya babus sodako. Siapa itu babus sodako? Bagi mereka yang biasa sodako maka akan masuk melalui pintu sodako ke surga. Oh, ada lagi babus sholat. Siapa itu? Para pemuda yang senantiasa istiqomah dengan sholat di masjid di awal waktu, maka akan dipanggil sama penghuni penjaga pintu sholat. Si fulan, karena yang sholat di sini masuknya khusus melalui pintu sholat. Ada lagi pintu ar-royan. Royan. Bagi siapa dia? Bagi bapaknya. Bagi siapa saja yang istiqomah melaksanakan puasa di bulan Ramadan. Jadi pintu royan. Ya. Kenapa dulu Kaisar disebut royan? Karena dari harapannya mudah-mudahan jadi ahli puasa, dipanggil dari pintu royan. Ya. Kemudian Lailatul Qadar. Lailatul Qadar di Ramadan 10 terakhir, maka kita perbanyak itikaf kepada Rasulullah. Apalagi dua kebahagiaan. Perkata dari suami dua kebahagiaan bagi orang yang berpuasa. Apa? Ketika mendengar azan maghrib, luar biasa indah. Tidak seindah azan biasa azan. Kenapa? Karena yang itu betul lah. Di depannya udah ada apa? Udah ada kilo, udah ada gorengan, sudah ada mie ayam, sudah bola, apalagi es buah, masya Allah.
kurma, ya bahkan di sampingnya ada tai cicak, tapi jangan-jangan bisnisnya katanya. Ya Allah, saking halunya. Indah azan, bukan. Maka indah. Itu farhatun. Farhat yang pertama, bahagia pertama ketika mendengar azan maghrib berbuka puasa. Bahagia yang kedua ketika nanti di surga bertemu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi katanya kenikmatan yang paling tinggi, nikmat yang luar biasa, tidak ada perbandingan yang berada di surga adalah ketika dia berada di surga bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, gitu ya. Nah, baik kita langsung pikir cepat. Pertama, syarat wajib siam, syarat wajib puasa. Yang pertama, Islam. Tahu Islam? Tahu saya balik, pemahaman balik. Orang yang sudah saatnya mendapatkan taklif, mendapatkan beban ibadah. Ditandai kalau laki-laki sudah keluar air, dan kalau perempuan haid. Ya, laki-laki semua sudah keluar ya. Sudah balik, ya. Halo. Sudah balik kamu? Sudah balik. Fatih belum balik ya? Belum balik. Siapa yang belum? Tapi kan apa komen menaikan? Enggak. Berakal. Apa berakal? Berakal dia mampu, bukan bukan gila istilahnya. ODGJ. Apa ODGJ? Ini Ustaz dulu pengalaman pernah ngisi rajaban di rumah sakit Palembang. Kata kepala rumah sakitnya, Pak Ustaz, awas hati-hatinya. Ketika nanti Ustaz menyampaikan para jamaah, kemudian menyinggung bercanda nanti sebelum orang gila, kena pasal bahaya. Maka sebutnya ODGJ. Hadirin dan hadirat yang berbahagia serta seluruh jamaah ODGJ. Belum apa-apa udah sama gitu. Kadang-kadang bercandain nggak ketawa juga. Kalau bercanda nggak ketawa juga begitu ya. Jadi ODGJ, orang dengan gangguan jiwa, dia nggak wajib puasa. Tapi kita orang sehat, akalnya sehat, mampu dia membedakan yang hak dan yang batil, mampu dia mana yang mengatakan itu bahaya dan tidak, yang haram yang wajib, yang haram yang halal, maka dia termasuk orang berat. Suci dari haid dan nifas. Ya, suci dari haid dan nifas. Perempuan haid maka nggak boleh puasa. Ibu-ibu yang melahirkan mampu. Maksudnya mampu apa? Kuat, sehat, ya. Misalkan sakit-sakitan seperti ajuz. Ma makna ajuz? Ya, bukan agus, ajuz. Ajuzun. Ma makna ajuz? Jongkok. Dia susah sehatnya, sakit terus, dia nggak usah puasa, diganti dengan fidyah. Jadi kalau alasan santri khalifah sakit terus diajak puasa, katakan dia anjun. Kalau orang Mesir nyebut jin itu jadi lain, jadi anjun. Ya awu. Kalau sakit terus nggak sembuh-sembuh, sakit mahnya nggak sembuh-sembuh. Nah kemudian mungkin tidak bepergian, mungkin di sini kalian lagi puasa berangkat ke mana? Amerika misalnya, boleh buka puasa batal. Ya berangkat ke Papua misalnya, berangkat keluar kota, nggak boleh. Kalau tidak mampu, boleh buka puasa nanti di pondok setelah Ramadan. Nah kemudian kita akan masuk
Syarat sah berikutnya Islam suci dengan kami. Nah ini kemudian rukun puasa, ini penting. Rukun puasa yang mengantarkan sah tidaknya puasa yang pertama niat yang dilakukan setiap malam. Apa niatnya? Nawaitu shawwati Yang kedua, menjaga diri dari hal-hal yang membatalkan, dari makan, minum, ya, apalagi berpikiran negatif, itu juga mengantarkan kepada batalnya puasa. Kemudian mungkin kalau maksiat karena dia nggak makan dan nggak minum, tapi maksiat, tetap itu akan mengurangi walaupun sah puasanya secara rukun, tapi apa? Akan mengurangi pahala puasa. Nih, yang membatalkan puasa atau membatalkan dan mewajibkan qada, yang membatalkan dan mewajibkan qada dan kafarat yang disebut dengan fidyah. Nanti kita akan bahas di panjang. Membatalkan dan mewajibkan qada, makan dan minum dengan sengaja wajib diqada. Ya, sesuatu yang sampai ke dalam rongga badan dengan sengaja. Murtad, apa murtad? Keluar Islam, gila. Kalau dia sudah sehat, maka wajib diqada. Nifas, kalau berhenti melahirkan. Haid, kalau sudah berhenti muntah dengan sengaja. Oh, pengen pura-pura sakit, keluarin, dirojok-rojok. Muntah dengan sengaja, maka wajib diqada. Memasukkan obat melalui kubur atau dubur. Ada obat kapsul itu dimasukin ya, obat atau onani. Selain dosa besar, puasanya juga harus diqada. Membatalkan, mewajibkan qada dan mendapatkan denda kafarat. Jima suami istri di siang hari. Hanya kalau ini aku mah nggak pulang-pulang ke rumah, Ustaz, mau di kantor bendahara aja pagi sampai sore. Kafaratnya salah satu dari 3 perkara di bawah ini masuk pernikahan budak. Kalau dia suami istrinya berhubungan suami istri dengan puasa 2 bulan berturut-turut, memberi makan 60 orang miskin, setiap orang miskin 1 mud sekali makan. Katanya. Nah ini dia puasa, tapi puasa dapat melaksanakan dosa dan maksiat. Puasa nggak makan dan nggak minum, tapi dia melakukan maksiat. Apa maksiatnya? 1, al-ma'asi, maksiat secara umum. Azur, dia berbohong. Dia nggak makan nggak minum, tapi dia berbohong sama ustaz, sama temannya, maka dia akan puasanya sia-sia. Allahu itu meremehkan kebaikan, nggak semangat disuruh baca Quran, malah ogah-ogahan. Puasanya sih suruh sholat, malah ngantuk-ngantuk Allah. Amal masuk, wah jelas yang melakukan dosa, ya, yang dilarang oleh agama asal menghina. Menghina Allah, jangan didengarkan. Asibah atau asal itu menghina orang lain sampai sakit hati. Dia puasa, tetap puasa, tidak batal, tapi dia puasanya sia-sia. Al-jahlu, mama al-jahlu, bodoh. Karena apa? Tidak semangat belajarnya. Oh, dijadikan alasan. Kenapa tuh? Capek dan puasa, bodoh. Maka puasa tapi dia sia-sia. Nah ini pencuri Ramadan. Pencuri Ramadan. 1, TV, HP dan medsos. Kenapa TV pencuri Ramadan?
Di situ banyak siaran yang pernah ya matanya nggak dijaga. Ya, makanya kan apalagi laki-laki. Laki-laki itu sumber dosanya di mana? Di mata. Kalau perempuan di mana? Di mulut. Makanya kalau laki-laki, kalau perempuan nangis tutupin apa? Kalau laki-laki kalau nangis nangis. Enggak? Ada nggak laki-laki nangis itu? Oh, kalau begitu lagi kalau begitu pertanyaan. Ya, jadi kalau laki-laki nangis apa itu? Laki-laki kalau nangis apa? Tutupin apa? Tutupin apa? Tutupin apa? Bisa. Kasar nangis. Perempuan nangis. Makanya, ya. Kalau manusia tulang-tulang, gimana manusia? Boleh-boleh. Tahu nggak mau dia tulang-tulang? Kan? Karena laki-laki adalah perempuan. Tapi kalau nanti laki-laki nggak perempuan, itu bingung ketika dia mati, nanti disolatinnya. Jadi kalau seandainya yang meninggal laki-laki apa namanya? Doanya Allahumma fir lahu warhamhu wa'afihi. Kalau yang meninggal perempuan, Allahumma fir lahu warhamhu wa'afihi. Mungkin dia perempuan ya udah tahu. Ini ya bedanya soal jaga makan. Ya dijaga makan. Ya walaupun di atas itu adalah tebing, di atas itu pagar, tolong ya jangan menjadi ke bawah ketika keluar sekolah. Games, nah apa yang games? Benar-benar bukan hanya game, tapi di situ muncul maksiat, perempuan yang seksi, ya gitu kan? Di Mobile Legends itu, terus di apalagi PUBG, tapi dilarang ya karena mengandung suatu judi itu kan. Apalagi yang membuat apa? Kalau hanya sebatas untuk menghilangkan penafsunya tidak melarang selama tidak mengganggu ibadah. Tapi kalau sampai judi, sampai habisin waktu, sampai kemudian lupa kondisi, jadi yang dilarang oleh agama. Begadang, kata Pak Mama, begadang, jangan begadang. Begadang kalau tiada artinya, begadang boleh saja kalau ada alasan begadang. Tapi kalau begadang doang nggak ibadah, ngapain begadang doang, main HP, ya mabar, nah itu ya. Banyak tidur, banyak tidur yang membuat puasa kita pahalanya dicuri banyak tidur. Ya di mana-mana tidur. Naniza. Oh, jangan banyak tidur. Pasar atau mall. Dapur juga bisa apa? Mencuri. Karena ibadah dibuat dengan baik. Nah ini sudah kegiatan-kegiatannya bisa kita bahas. Yang penting alhamdulillah dengan sekalian, maka persiapkan dari sekarang supaya Ramadan yang akan datang betul-betul kita bisa lalui dengan maksimal ibadah sampai kemudian kita termasuk orang-orang yang mendapatkan pahala Ramadan sampai Allah menjadikan kita pribadi yang bertakwa. Amin ya Allah. Itu saja dengan aku Pak sambil menghormati para ustazah yang persiapan malam ini terkait dengan Ramadan. Mudah-mudahan semakin kuat, semakin harus kuat.
mudah-mudahan semakin semangat dan Ramadan ke depan mudah-mudahan menjadi Ramadan terbaik dalam kehidupan kita semua. Insyaallah sebagaimana yang telah kalian perhatikan di mana di Galeri Pendidikan kalian akan membangun selama 25 hari ya. Ya, berapa hari? 20 ya? 20, 20 hari selama Ramadan dikali dikali berapa bulan? Tinggal 30 Maret 2020 akan insya Allah nanti akan dibagikan buku panduannya menghadapi menjalankan Ramadan baik di pesantren maupun di rumah. Mohon diisi dengan baik, dimaksimalkan waktunya. Harapannya sekali lagi kalian bisa melewati Ramadan dengan ibadah yang betul-betul optimal insya Allah. Harap sekalian kajian malam hari ini bisa dibuka dan berikutnya saya sampaikan agenda terdekat kita. Insya Allah kita akan melakukan agenda persiapan menghadapi Ramadan, yaitu istilah Sundanya Prafajar. Jadi kita akan melaksanakan kegiatan di luar. Kalau dulu biasanya kita keliling Sukabumi gitu, pakai mobil konvoy ya, konvoy. Kalau sekarang settingannya lebih modern ya. Kita akan ajak para santri untuk persiapan Ramadan di Netflix ya, multiplex ya, TV ya, multiplex ya, di tanggal berapa? Ya, tanggal 8 sampai tanggal 8 hari Jumat. Pada Jumat kita akan berangkat. Iya, diatur, sudah dipromosikan. Jadi hari Jumat, setelah Jumat kita akan berangkat menuju ke Indonesia. Hari Jumat dipersiapkan dari sekarang. Ustaz nggak mau nanti kalian minta orang tua mengubah, silakan uang jajannya diatur aja. Nah, berapa ya? Masih bisa aja, potong aja sehari 5.000 ya. Kemudian berikutnya nanti juga di Ramadan ketika perpulangan kita akan mengadakan agenda namanya wisuda tahfidz. Nanti kita akan mengkondisikan agenda wisuda dari seluruh orang tua kalian. Maka nanti siap-siap yang sudah 5 juz, 10 juz, yang sudah berapa yang kita tuntas hafalannya, mungkin nanti setting sama Ustaz Jumin dan kawan-kawan dari berapa nih minimum hafalannya yang perlu wisuda. Nanti kita akan disampaikan oleh kepala bidang PTB. Tentu saja anak-anak sekalian, agenda masyarakat kita sekali lagi semoga Allah Subhanahu wa taala membersamai kita semua. Allah membimbing kita semua, mengisi pemahaman kita semua, dan seluruh rencana kebaikan kita Allah. Amin. Amin ya Allah ya Rabbal alamin.